Jadi kita mulai deh kayak santai aja ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya boleh ya. Cuman ini nggak scientific. Gue belajarnya lebih kayak otodidak juga. Tapi ya hopefully bisa berguna lah buat teman-teman. Jadi running tuh apa sih gitu? Kayak in simple, lari tuh a faster form of walking gitu. Terus katanya kayak yang berlari itu tend to have a almost obsessive drive for improvement, which is in my case itu cukup benar. Lalu ada side effect di mana kayak euphoria atau you feel amazing for a moment gitu. Momen gue berasa nggak menyenangkan itu adalah waktu itu gue sempat stop bentar karena habis vaksin gue karantina mandiri karena gue jatuh dari motor. Gue nggak bisa lari untuk 2-3 minggu. Terus gue ngerasa kayak astaga ini badan gue rasanya kaku banget gitu. So abis itu nggak lama gue mulai lari lagi. Terus gue feel like recalibrate myself gitu. Jadi cukup menyenangkan lah gitu. Oke, nah running to give a lot of benefit kata orang gitu. Apa sih gitu? Kalau yang menurut gue ya it definitely burn calories. Mungkin kalau ada teman-teman yang tahu gue tahun 2019 pas baru masuk Tokopedia, dulu berat gue kayak 88 gitu. Gue sebelum ini kerja game dan kerjaan gue bener-bener makan beng-beng sama es krim tiap hari. Jadi kayak gue gain like 20 kg for 2 years. Terus how I recalibrate back itu ternyata dari lari gitu. So it burn calories gitu. Lalu it relieve stress. Nah kalau kalian lihat kemarin gue ngeliat post yang cukup menarik ini guys. Kenapa kita bahagia setelah berlari? Wah seperti ganja ternyata. Jadi ternyata lari itu bisa memicu sebuah zat kimia yang itu relieving stress lah gitu. Jadi orang bilang seperti ganja. Oke lah kayak menurut gue cukup menarik. Lalu itu juga antidepresan alami. Terus bisa membuat pembuluh darah yang segar, lebih segar gitu. Jadi sirkulasi darah lebih baik. Dan kemampuan berpikir tuh katanya sih bisa lebih baik gitu. Kalau buat gue sendiri lari tuh kayak membantu gue untuk apa ya kayak orang kan meditasi gitu, tapi gue tuh nggak gitu bisa yang meditasi tenang diam gitu. Tapi with running somehow gue ngerasa ada that kind of effect yang gue bisa tenang. Bahkan kalau misalnya jalanannya kosong tuh lari sambil merem itu gue bener-bener bisa feel my body gitu kayak oh sakitnya di sini atau gimana, gue nggak feel well-nya gimana. Jadi it's another form of meditation gitu menurut gue. Ganja legal di Bali, sialan. Jadi kalau lari mau, ini beneran ada ya guys, namanya running meditation. Kalau kalian mau cari, boleh. Itu bener-bener kayak gimana kalian control your breath, terus lari. Even kayak close your eyes, tapi ensure that you do it in a controlled environment. Misalnya di tempat yang jarang mobil motor, atau enggak di jalanan yang kosong, atau di gang depan rumah gitu. So, ya itu bisa bisa dipraktekkan, tapi ya hati-hati juga gitu. Oke, jadi in general ini benefit yang bisa diberikan gitu. Nah, sekarang kayak orang nanya gitu kayak, wah lari itu mager banget gitu kayak, gimana sih startnya gitu. Nah menurut gue apa ya, depending on kalian ini mau larinya ini untuk apa gitu. Jadi kayak kalau buat gue dulu orangnya udah lama banget nggak olahraga gitu. Dulu gue suka berenang tapi mager kolam renang. Jadi untuk start itu pertama itu kayak ada beberapa poin yang menurut gue bisa diperhatikan gitu. Yang pertama tuh know your route gitu. Kayak kita pasti nggak mau itu jadi painful kan. As an example kayak, oh gue cuma pengen olahraga kecil gitu. Then why should it be painful gitu. Kalau misalnya lari langsung 10 kilo dari SCBD ke Monas gitu, ya mungkin nggak pengen lari lagi gitu. Itu case-nya terjadi sama Nesa Tasya waktu itu. Mereka lari bareng gue, terus kita dari SCBD sampai Monas, terus habis itu pada jerit-jerit. Mohon maaf guys. Tapi anyway, jadi pertama tuh kayak try to have a simple route. Buat gue pas gue mulai dulu, gue lari di depan gang rumah gue, itu 250 meter, dan itu gue bisa lari kayak setengah jam di depan itu, bener-bener cuma bolak-balik doang. Nah, lalu shoes, kayak orang bilang kayak, oh pakai sepatu yang keren, sepatu running atau apa gitu. Nah, to start itu actually you just need a comfortable shoes, maksudnya sepatu lama or anything nggak apa-apa, yang penting nggak melukai kaki kalian lah gitu. Nah terus ada beberapa hal yang penting gitu, lari it's simple gitu, kayak lo keluar rumah, get your pair of shoes terus lari aja gitu, tapi ensure kayak lu warm up gitu. Nah ini ada pose yang di samping ini menurut gue efektif banget nih, kayak lu coba stretching kayak gini. Ini kalau waktu itu yoga sama Kal ada pose yang kayak gitu. Yang penting lututnya nih jangan sampai sentuh tanah gitu. Kayak lu stretching lah 2-3 menit gitu kayak gitu. Barulah mulai lari pelan-pelan. Nah yang paling penting itu kayak control your breath. Pas lari itu kayak tarik napas terus buang gitu. Kayak
jangan langsung di sprint lah gitu. Esensinya berlari itu kayak lo lari pelan-pelan, lo bener-bener kayak itu jadi apa ya, kayak improving your overall fitness, tapi jangan diforsir, karena kalau diforsir pasti abis itu langsung bete dan itu nggak mau lari lagi gitu. Jadi ya jangan gitulah gitu. Nah terus yang paling penting, don't force yourself too hard. Orang biasanya kayak pertama kali olahraga gitu excited nih kan, adrenalin, endorfinnya tertrigger gitu, terus langsung wah gue pengen coba langsung 5 km gitu, terus lari dapat 5 km, terus habis itu tewas dan nggak pernah mau lari atau olahraga lagi gitu. Jadi itu jangan dilakukan. Lalu setelah selesai running juga stretching dulu. Tahu pasti capek ini itu, tapi jangan langsung minum, makan lalu tidur, tapi stretching dulu, habis itu baru leyeh-leyeh lah, duduk-duduk kayak gitu. Nah kira-kira this is a way to start lah lari. Lalu what's next nih? Mungkin kalian udah mencoba lari, terus itu ternyata cukup menyenangkan. Nah, yang menurut gue paling menyenangkan itu dari hobi lari itu apa ya? You got to choose your running shoes gitu. Dan gue orangnya nggak gitu suka belanja, tapi kalau pas beli barang itu harus ada konteksnya gitu. Nah, dengan lari ini gue bisa ada justification buat beli sepatu gitu. Nah, anyway, ini ada beberapa fakta yang cukup menarik guys. Kalau orang biasanya lari itu pikirannya kayak, oh ya udah gue pakai satu sepatu dan bertahun-tahun gitu. Nah, ada justifikasi, ini especially buat cowok-cowok, apalagi yang udah beristri buat beli sepatu banyak, kenapa harus punya banyak sepatu gitu. Nah, sepatu lari itu ada umurnya guys, dan umur sepatu lari itu ranging antara 300 sampai 600 km. Jadi kayak ban, bawahnya tuh kan sol kan. Nah itu kalau misalnya udah dipakai terlalu banyak dan misalnya makin kenceng larinya, itu ibaratnya udah aus gitu. Nah kalau udah aus itu dan dipaksain, itu nanti lututnya sakit segala macam. Nah kayak misalnya Pak Hatta mau beli sepatu yang banyak gitu, justifikasi ke istrinya, kamu nggak mau kan lutut aku lemes gitu. Selomplak gue. Misalnya. Gila. Ya anyway bercanda ya. tapi itu benar, maksudnya gini, dulu juga gue nggak ngerti. Jadi gue dulu karena awalnya gue tuh pengen nggak bener-bener pengen serius, gue beli sepatu bekas guys. Gue orangnya frugal, kayak Sultan or something itu wrong. Gue tuh totally frugal orangnya. Gue beli sepatu bekas, itu harganya 500.000, tapi katanya baru dipakai sekali 2 kali. So I try to use that. Adidas Pure Boost itu menurut gue sepatu yang bagus buat start running. Terus gue pakai itu sampai 2 tahun kayaknya. Dan dulu casual aja. Sampai lutut gue tuh benar sakit banget kayak tiap kali lari. Tapi ya gue masih trying to run lah gitu. Nah, pas mulai pandemik gue mulai nggak ada kerjaan, gue baca-baca gitu. Terus dibilang kayak, oh running shoes. Nah itu ada macam-macam. Yang banyak itu yang seperti ini nih, yang bawahnya tebel. Ini bisa dibilang kayak stable lah sepatunya. Jadi buat maraton atau enggak long distance, kayak bukan LDR ya, kayak long distance 21 km atau 10 km itu, ini lebih comfortable. Nah tapi kalau misalnya sepatu running yang tipis, yang bawahnya itu biasanya lebih performance. Jadi kalian kalau mau pace lari 100 meter, lari 500 meter itu pakai yang pakai yang seperti itulah, yang performance gitu. Persen yang mana nih? Ini, yang putih. Yang putih itu persen. Persen tuh apa sih? Oh, yang Nike. Bukan. Itu kayaknya Nike deh. Oh, aja Nike persen ya? Oh, kalau yang ini, kalau yang putih itu Asics. Jadi Asics itu. sama Onitsuka tuh satu parent company gitu. Terus mereka punya Onitsuka yang buat casualnya. Nah, mereka punya yang running series. And actually sepatunya enak banget guys gitu. Jadi ini kalau misalnya mau lari, menurut gua cukup bagus lah. Dan juga warnanya cukup kece sih. Maksudnya kalau buat ke mall gitu masih boleh lah gitu. Nah, jadi ideally kayak kalian punya 2 jenis sepatu lah kalau misalnya udah mau diseriusin. Satu tuh yang buat lari santai, pelan. Satu lagi tuh yang buat agak performance. Jadi kalian bisa atur kalian mau activity-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, lalu setelah proper shoes gitu, kayak kalian juga punya running plan. Jadi lari sendiri tuh bisa ada macam-macam. Nanti kita bahas lebih detail di slide sebelah. Tapi nggak setiap hari tuh cara larinya tuh konstan gitu. Jadi bisa tidak membosankan lah. Lalu berikutnya tracker. Nah, tracker itu cukup penting. Jadi kayak kalau misalnya mau benar-benar investing, beli kayak smart band or something, cuman buat tahu kayak ada beberapa hal, speednya berapa, lalu heart rate kalian berapa, ada cadence-nya juga berapa, kayak 1 menit tuh berapa kali ngehentak ke tanah dan lain-lain gitu. Nah, terus mungkin beberapa hal yang cukup menarik kayak kalau suka musik gitu ya, pakai earphone, it's a good investment buat beli earphone yang proper, tapi I would suggest jangan yang kayak AirPods gitu, karena
bisa jatuh gitu, mendingan yang ada kabelnya, it's more cheaper, also itu buat olahraga lebih cocok gitu. Nah, terus yang paling penting, have this as a routine dan improve bit by bit pelan-pelan, itu progressionnya lama gitu. Jadi it's not a one time yang kayak tiba-tiba langsung jadi kenceng atau bisa larinya panjang. Tapi satu hal yang cukup menarik, apa ya, ini tuh improving your overall fitness gitu. Kalau misalnya kalian kenal gue dulu tahun sebelum gue di Garena event ya, gue tuh orangnya lemah banget guys, kayak gampang sakit, gampang lemas, terus kerjanya makan doang, makan tidur, dan nggak mungkin tuh kayak outdoor activity, berenang dan lain-lain gitu. Jadi menurut gue ini bisa membantu untuk improving your overall fitness lah gitu. Nah, ini sepatu tadi udah dibahas, mungkin kalau yang mau nanya-nanya sepatu ngobrol boleh kita bahas. Lalu oh ya jangan ini guys, sama kalau beli sepatu, yang penting jangan beli sepatu KW, karena sepatu KW bawahnya itu nggak proper lah, jadi kayak Ultra Boost tuh banyak banget KW-nya, itu very very dangerous, itu bakal merusak kaki kalian. Jadi jangan, karena kalau misalnya kalian mau cari Ultra Boost, KW-nya tuh mungkin 900.000 sampai 1 juta, tapi kalau kalian smart enough nungguin Adidas promo, itu pasti harganya sekitar 1,2 juta, 50 until 70% diskon is totally possible gitu. Jadi cari di Tokped juga banyak, jangan invest di sepatu yang KW gitu. Oke, lalu, nah ini dia running plan sama type of running. Nah, jadi ada beberapa apa ya? Jadi lari itu ada macam-macam juga nih guys. Kayak yang pertama itu easy run gitu. Easy run tuh apa? Nah, ini ibaratnya kayak jogging. Kalau misalnya kalian mau cuman short exercise gitu, kayak ngelepas penat atau enggak pagi-pagi sebelum olahraga atau enggak malam-malam. Nah, itu kayak kalian running at your pace yang comfortable aja. Jangan sesuatu yang, tiba-tiba kalian sampai ngos-ngosan atau segala macam gitu. Ini biasanya bagus buat diulang-ulang. Jadi kalau misalnya kalian mau casually lari tiap hari, bisa coba si easy run ini. Lalu ada si recovery run. Recovery itu biasanya kalau kalian habis challenge threshold kalian coba lari, ningkatin pace kalian kenceng banget, terus udah sampai badannya hancur banget, kayak orek banget, nah besoknya tuh recovery run. Jadi contohnya gini, kalau udah mulai lari nanti kalian akan ngomongin dalam waktu pace gitu, kayak pace-nya berapa. Biasa kalau starters itu 8-9 menit per kilometer. Nah, kalau kalian baru nge-push let's say sampai 7 menit per kilometer, mungkin besoknya butuh recovery run gitu. Jadi kalau biasanya 8-9, kalian 9,5 menit per kilometer tuh nggak apa-apa. Yang penting kalian tetap ngebiasain badan kalian tuh gerak gitu. Nah, lalu ada long run. Biasanya kalau udah bisa main di 5K, jadi 5K tuh udah jadi your guys routine, weekend tuh paling seru buat long run gitu. Jadi kalau misalnya udah biasa rutin seminggu 3 kali 5 kilo, weekend tuh saatnya jalan-jalan guys. Jadi cari tempat yang cukup menarik. Yang cukup menarik tuh di Jakarta, mulai dari GBK, let's say, nyebrang ke SCBD, atau nggak dari SCBD ke Monas, atau nggak di PIK 2, atau nggak di Alam Sutra di dekat kantor Traveloka yang baru. Itu there are a lot of fun place to run, karena itu berbeda-beda, terus udaranya tuh beda, apalagi kalau yang rimbun gitu. Nah, ini kalian bisa cari 10K atau 20K gitu. Lari di GBK pulangnya ngopi. Kalau lari di GBK lalu pulangnya ngopi, kalau bisa kopinya jangan yang dairy base ya guys. V60 boleh, Americano boleh, tapi jangan latte guys. Apalagi yang manis, itu kurang baik lah gitu. Nah, lalu ada beberapa yang cukup menarik. Kayak misalnya, ini kalau kalian udah lebih expert, ini gue jujur hampir nggak pernah, karena menurut gue ini terlalu kompleks. Tapi jenis-jenis runningnya tuh ada kayak tempo run, lalu ada interval run gitu. Nah, tempo run ini kalian misalnya biasa tadi 8 menit per kilometer, lalu kalian mau ke 6 menit per kilometer. Itu jadi esensinya ini kalian lari sekuat tenaga sampai energi kalian habis, and that's that gitu. Tapi biasanya kalian bakal dapat pace baru. Besoknya recovery, terus diulang lagi, dan eventually itu bakal jadi new baseline kalian gitu. Jadi kalian larinya bisa lebih kenceng. Kalau interval run itu mirip-mirip tempo tapi lebih nggak hardcore, jadi di pace gitu, kayak 1 kilo lari, lalu 500 meter jogging, 1 kilo lari, 500 meter jogging gitu. Itu benar-benar bisa ngebantu buat ningkatin pace lah gitu. Nah, lalu ada beberapa others mungkin bisa dilihat. Nah, running plan-nya tuh gini, ini persis apa yang gue lakukan dulu lah. Jadi pertama kalinya itu let's say kalian ukur mau larinya gimana, kayak time based atau distance based, nggak ada yang salah. Kayak targetin aja misalnya kayak 20 menit atau 2 kilo. Menurut gue baseline-nya itu ya 2 kilo itu good, atau nggak 20 menit gitu. Nah, pokoknya itu sebisanya kalian. Jadi kalau dulu gue pengen lari kayak, gue pengen bisa lari 2 kilometer non-stop. Dan pertama kali gue lari, gue cuma kuat lari kayak 500 meter gitu. 500 meter tuh gue udah ngos-ngosan banget terus jalan. Tapi yang penting gue sampai 2 kilo. Atau enggak next step-nya pas udah lebih kuat, larinya 2 kilometer non-stop. Tapi habis itu ya udah, kayak misalnya bisa lebih cepat ya bagus. Kalau misalnya nggak bisa secepat itu juga ya kayak ya udah gitu.
Oke, nah ini kira-kira kayak gini guys. Lalu, nah ini ada yang apa ya namanya? Untuk kayak tadi lah, kayak kita kan product manager gitu ya, kayak tracking is important. Jadi find a tracker app itu ada banyak banget yang menurut gue bisa dipakai. Ini ada beberapa hal kayak contohnya ada Strava, ada Adidas Running, ada Nike Running Club gitu. Ini tuh bisa bener-bener ngebantu kalian buat ngelihat kayak progression kalian tuh gimana sih dari pertama kali mulai lari sampai akhirnya progressing dan biasanya salah satu hal yang membuat kalian apa ya kayak keep motivated to run itu kalau buat gue sendiri tadi you can have your overall fitness, terus gue yang dulunya udah overweight parah juga recalibrated jadi lebih baik sama ada progressionsnya. Nah yang kanan ini contohnya kayak dulu pas pertama kali gue mulai lari kayak ini kayaknya udah agak ini deh, udah agak beberapa kali lari lah, kayak pace gue 7,5 sampai 8 menitan di tahun 2020 2019 akhir. Nah itu gue sempet cukup rutin kayak seminggu mungkin 3 sampai 4 kali lari. Akhirnya pas at my best pace September tahun lalu, gue sempat lagi hobi-hobinya lari di Bandung tuh kayak 5 kilometer tuh mungkin sekitar 30 menit atau sekitar 28 menit gitu. Nah ini ketika di titik itu tuh kayak badan kalian enteng banget biasanya, in which means menurut gue apa ya kayak you feel lighter, you feel more fit, dan what quite interesting dengan lari kayak gini, kalau misalnya kalian suka olahraga, mungkin suka badminton atau suka futsal atau suka berenang, itu generally kalian bisa lebih kuat untuk melakukan itu next-nya gitu, karena napas kalian secara nggak langsung akan jadi lebih baik. Terus kayak ada beberapa benefit yang lain, contohnya heart rate kalian juga turun gitu. Kayak misalnya heart rate orang at my age itu mungkin banyak kan kayak 70, resting heart rate itu 70, 75, ada yang 60-an gitu. Nah itu kalau kalian lagi rutin-rutinnya olahraga dan lain-lain tuh heart rate kalian bisa di bawah 60, in which means itu rasanya pasti tenang banget gitu. In which means kayak menurut gue sih cukup interesting and calming lah gitu. Nah ya kira-kira baseline-nya sih itu kayak beberapa hal, preparation, terus tracking, ada applications, dan mostly free. Kayak gue juga sampai sekarang nggak ada band. Kayak pokoknya benar-benar my running peripherals tuh cuman sepatu lari, lalu apa namanya udah tinggal jalan aja, jadi nggak perlu terlalu ribet-ribet lah gitu. Nah kalau misalnya udah kalian udah cukup rasanya kayak oh cukup seneng nih, what's next gitu kalau kalian mau seriusin lagi. Nah menurut gue yang bisa dieksplor itu coba lakuin other exercise juga gitu. Jadi gini, kayak gue juga gue dulu sempat mikir kayak oh triathlon itu buat apa sih gitu, kayak kenapa orang mau lari terus berenang terus naik sepeda gitu. Nah ternyata 3 hal ini hal yang berbeda guys. Kayak contohnya lari itu kayak overall fitness, kayak napasnya jadi lebih panjang dan lain-lain gitu. Nah tapi banyak apa ya kayak part of your body yang nggak gerak actually, karena yang benar-benar gerak itu cuma kakinya doang gitu. Nah kalau berenang itu lu ngelatih badan bagian atasnya jadi lebih fleksibel, lebih gampang gerak dan lain-lain, dan itu again ningkatin overall fitness kalian gitu. Dan juga ada misalnya sepeda buat apa? Oh kalau misalnya berpikir sepeda sama lari itu sama, menurut gua agak beda. Kayak sepeda tuh bener-bener di kaki bagian atas gitu supaya lebih strong, tapi secara napas dan lain-lainnya tuh nggak seberat lari gitu, tapi itu juga bisa ngebantu koordinasi kalian sama balance gitu. Nah kalau misalnya udah kayak bosen sama satu, ya kalian bisa combine si larinya ini dengan hal-hal lain gitu. Nah, terus menurut gue yang paling cukup interesting, habis kalian udah rutin itu ya find a fun place to run gitu. Ini ada contohnya kayak rice terrace gitu, bisa dilariin. Ini cukup menyenangkan, apalagi kalau udaranya cukup enak gitu. Terus waktu itu gue pernah ke Sentul, kayak coba aja kayak nyasar-nyasar gitu, terus gue sampai ke namanya Desa Cisedon, itu kayak mungkin 5-7 kiloan lah dari kayak tempat parkir gitu, tapi itu bener-bener kayak tempat yang orang nggak visit biasanya gitu, tapi udaranya masih bersih banget, padahal itu di Sentul. Dan kayak gue pulang pergi mungkin 4 jam cuman ketemu paling cuman kayak 20-30 orang gitu. Kayak menarik sih menurut gue, kayak bisa find an interesting places with your own feet gitu, jadi can be explored lah. Dan ini yang kanan juga lari di pantai juga menarik, kayak ada apa ya, kayak ada yang berbeda lah, udara pantai, terus ada angin-anginnya. Terus kalau lari di pantai tuh kayak barefoot aja. Waktu itu Deo sempat ada di Bali juga. Deo masih di Bali by the way. Gue sempat ajak dia lari di pantai, so it was quite fun actually. Gitu sih.